Kalau begitu, maka Tunggu. Siapa yang jadi presidir tidaklah penting. Yang penting, investasi 2 triliun ini. Siapa yang akan menanggungnya? Benar juga. Bagaimana dengan kerugian 2 triliun itu? Keluarga Ding tidak punya uang sebanyak itu. Ding Jiaro itu istrimu, tentu saja kamu yang harus menanggungnya. Tadi siapa yang bilang, kalau dia membantu investasi Ding Jiaro? Senyo Denga kan? Selama ini, kau dan Ding Jiaro bermain API di belakang. Uang 2 triliun ini juga hilang lewat tanganmu. Kamu berani bilang kalau kamu tidak terlibat? Ko, jangan memfitnah sembarangan. Hukap. Direktur Sang. Masalah ini, keluarga Sang harus memberikan penjelasan. Benar. Zilei, menurutmu bagaimana? 5% saham milik paman kedua harus digadaikan ke perusahaan. Semua saham itu dulu pemberian orang tuaku. Dia masih saja tidak tahu diri, membunuh ayah dan ibuku. Bukan begitu. Apa hubungannya masalah ini denganku? Kenapa, paman? Anak kandungmu sendiri sudah tidak mau kau urus lagi? Kau lupa. Waktu Ding Jiaro pergi tadi, dia bilang, kalau sampai dia masuk penjara, dia akan menyeret putramu bersamanya. Ayah, Yang paling penting sekarang adalah menghubungi Tuan Ye dan mendapatkan kerangka AI-nya. Dangan begitu, semua kerugian kita akan tertutupi. Baik. Aku bisa menyerahkan sahamku. Tapi kau yang salah menilai orang. Juga harus menyerahkan posisi presidir kepada Jihin. Zilei, serahkan posisi presidir. Sekarang juga. Memangnya kenapa kalau aku serahkan sahamku, kau tidak punya kuasa dan nama? Saham di tangan kakek, cepat atau lambat akan jadi milikku. Semuanya, apakah kalian percaya pada orang yang berskangkul dengan pihak luar untuk menipu perusahaan? Apa dia bisa mengelola perusahaan dengan baik? Pak Ketua, Zilei benar. Lagi pula, Sisin belum pernah terlibat dalam manajemen perusahaan. Benar. Kinerja Zilei cukup bagus. Kalau diserahkan ke Sisin, kami tidak tenang. Aku bisa menghubungi Tuan Ye dan Tuan Y sudah bersiap untuk menyerahkan kerangka AI-nya. Selama Tuan Y setuju menjual kerangka AI kepada kita, Itu sudah cukup untuk menutupi kerugian kali ini. Jadi menurutku, Zisin lebih cocok menjadi presidir. Apa yang kau tertawakan? Pertama, selama ini Tuan Ye berkomunikasi denganku. Kedua, apa kau yakin Tuan Y akan menjual kerangka AI-nya kepadamu? tentu saja. Dengan penawaran dariku, Tuan Y pasti tidak akan menolak. Sudah, jangan bertengkar lagi. Sekarang aku umumkan. Zisin menjabat sebagai wakil presiden direktur. Dan Zilei tetap sebagai presiden direktur. Di antara kalian berdua, siapapun yang berhasil menandatangani kontrak dengan Tuan Ye dan mendapatkan kerangka AI-nya, akan kuberikan semua sahamku, beserta hak waris keluarga kepadanya. Orang tua ini memakai saham yang seharusnya jadi milikku sebagai taruhan. Benar-benar berat sebelah. Zhang Qiyuan dan Zhang Zixin. Zilei, Kau sudah lama berhubungan, Dangan Tuan Y. tapi sampai sekarang belum pernah bertemu. Kali ini, kamu pasti kalah. Begitu yakinnya kamu kalau aku akan kalah? Tuan Ye sangat penting bagi perusahaan kita. Tidak boleh ada kesalahan. Siapapun yang berhasil menaikkan kontrak dengan Tuan Ye, itu akan menjamin kesuksesan grup Sang untuk 20 tahun ke depan. Meskipun kamu tidak terima, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah diambang kehancuran, masih tidak mau bertobat. Apa katamu? Kakek, hari ini di depan, semua pemegang saham. Apa kakek yakin? Siapapun yang bisa menaikkan kontrak dengan Tuan Ye dan mendapatkan kerangka AI, akan mendapatkan hak waris keluarga Sang dan seluruh saham di tangan kakek? Aku selalu menepati janjiku. Benar. Kakek selalu memegang kata-katanya. Justru kamu, bagaimana kalau nanti kalah dan tidak mau mengaku? Hari ini, di hadapan para pemegang saham ini, kita buat perjanjian di atas materai. Itu yang aku mau. Zilei, Jangan bilang kamu tidak berani. Besok, Nona besar Helo Aga Yun Huixian, akan datang berkunjung ke kediaman keluarga Zhang untuk membahas investasi. Kalian bersiaplah. Huixian akan datang? Aku dan dia dulu. Bagaimana kalau dia tahu aku bukan Zilei, melainkan Sang Xian?
Dan ternyata aku adalah Tuan Ye yang selama ini ingin ditemuinya. Dasar tidak becus. Hari ini bukan hanya gagal, Meningkirkan Zhilei. tapi kamu malah menyerahkan sahammu sendiri. Bukannya kamu bilang rencananya pasti berhasil? Ayah. Aku juga tidak tahu kalau Ding Jiaro membawa kontrak palsu. Sekarang cepat hubungi Tuan Ye. Hubungi dia sekarang juga. Katakan pada Tuan Y, berapapun yang ditawarkan Zhilei, kita akan bayar 2 kali lipat. Asalkan dia mau bekerja sama dengan kita. Tunggu apa lagi? Cepat hubungi dia. Ayah, Tuan Ye itu sangat misterius dan sulit ditemui. Biasanya aku kirim email, baru dibalas setelah waktu yang lama. Prioritas kita sekarang adalah mengeluarkan Ding Jiaro dulu. Untuk apa kamu mau mengeluarkan wanita itu? Zhilei sudah dibutakan olehnya, sampai tergila-gila. Jangan-jangan kau juga ikut tergila-gila? Ayah, dengarkan aku dulu. Aku khawatir wanita itu, Akan bicara makam-makam di dalam sana. dan itu akan berdampak padaku. Ayah, email Tuan Ye itu. Dicuri oleh Ding Jiaro Santuku. Sekarang kita butuh dia untuk mendekati Zhilei dan mendapatkan nomor telepon Tuan Ye. Meskipun hari ini Zhilei membiarkan Ding Jiaro menanggungnya sendiri, itu memang aneh. Tapi biasanya, selama Ding Jiaro bersikap sedikit manis pada Zhilei, si jenius itu akan langsung tergila-gila sampai kehilangan akal sehat. Zhilei. Sebentar lagi, aku akan membalaskan dendammu, juga dendam ayah dan ibu. Presiden Yu. Jiaro, ayahku sudah membayar uang jaminanmu. Masalah lainnya, grup Sang juga akan menyelesaikannya. Kamu dan paman sudah aman sekarang. Wakil Presiden Direktur Grup Sang sekarang adalah aku. Kakekku bilang, selama aku bisa menaikkan kontrak dengan Tuan Ye, semua saham miliknya, dan hak waris grup Sang, semuanya akan jadi milikku. Benarkah? Tapi, Aku butuh bantuanmu untuk ini. Kami tidak punya cara. untuk menghubungi Tuan Y. Hanya kamu yang bisa mendapatkan nomor telepon Tuan Ye. Apa emailnya tidak berguna? Aku sudah memeriksa ponselnya. Tidak ada kontak Tuan Ye di sana. TAPI. Setiap kali dia berkomunikasi dengan Tuan Y, dia selalu bersembunyi di ruang kerja. Jiaro, ini tergantung bagaimana caramu. Berapapun biayanya, kita harus mendapatkan kontrak dari Tuan Ye. Tapi pria itu seperti sudah berubah total. Dia bahkan berani memukulku. Sudah, dia hanya sedang kalut saja, percaya atau tidak. Hanya dengan sedikit rayuanmu, Dia akan relaberlutu. menjilati sepatuku. Lalu kontrak itu, kenapa bisa palsu? Kontraknya asli. Aku sendiri yang memegang tangannya untuk menempelkan cap jarinya. Jangan-jangan, Maksudmu apa? maksudmu saat dia menandatangani kontrak itu, dia memalsukan sidik jarinya? Sidik jari yang dia berikan ke polisi, itu palsu. Tidak mungkin. Rekaman CCTV di kantor polisi menunjukkan dengan jelas dia menekannya dengan tangannya sendiri. Bagaimana mungkin? Kekualai. Dia bukan Zhang Zhilei yang asli. Dia orang lain yang sangat mirip dengan Zhang Zhilei. Lalu bagaimana kamu jelaskan? Hasil tes DNA? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kakak Kember Zhang Zhilei. Zhang Jian. Sudah meninggal. Benar-benar sudah meninggal. Kamu lihat sendiri? Kecelakaan waktu itu, aku ada di lokasi. Aku sendiri yang memasukkan Zhang Zian ke dalam kantong jenazah. Banyak orang yang melihat saat itu. Tapi semua bukti sekarang menunjukkan Zhang Xian masih hidup. Dia mati atau tidak. Aku punya cara untuk menyelidikinya. Aku akan ke bandara sekarang. Untuk apa kamu membawa? Wanita ini ke sini? Kekek. Masalah kontrak ini, ada yang tidak beres. Ayahku sudah pergi menyelidikinya. Apa maksudmu? Kekek. Ayah pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Nanti kakek akan tahu. Nona dari keluarga Yun akan segera tiba. Nanti, Kamu yang mewakili keluarga kita untuk menjemputnya di bandara. Nona Yun itu. Masih lajang. Kesempatan sudah kuberikan padamu.
Manfaatkan dengan baik. Terima kasih, kakek. Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Jika aku bisa menikah dengan Nona Yun, dengan dukungan keluarga Yun, saham milik kakek pasti akan diberikan kepadaku. Zhang Zilei. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melawanku? Tuan Ye akan hadir di konferensi investor yang kita adakan. Akhirnya kita bisa bertemu. Dengan Tuan Wai. Benarkah? Bagus sekali. Aku sudah lama ingin bertemu. Dengan Tuan Y yang terkenal itu. Benar. 5 tahun lalu. Kalau bukan karena bantuan Tuan Ye, grup Yun milik kita mungkin sudah lama bangkrut. Memberikan 20% saham grup Yun. Bahkan tidak cukup untuk membalas budi baiknya saat itu. Kita harus berterima kasih secara langsung. Benar juga. Tapi kenapa Tuan Y? Tidak pernah datang ke grup Yun? Padahal grup Yun sekarang bernilai triliunan rupiah. Sudah menjadi perusahaan raksasa. Tuan Y adalah pakar nomor 1 di bidang kecerdasan buatan. Untuk orang hebat sepertinya, uang sudah tidak lagi menarik minatnya. Dia mau membantu kita. Itu sudah keberuntungan kita. Oh ya, ada perlu apa? Presdir. Ini adalah kontrak yang akan ditandatangani dengan grup Zhang besok. Besok sore, Anda akan terbang ke Jakarta untuk mengunjungi ketua Zhang di kediamannya. Sudah 10 tahun. Zian sudah pergi selama 10 tahun. Kalau saja dia masih ada. Aku juga sudah 10 tahun tidak bertemu Zilei. Dia kembar dengan Zian. Wajah mereka sama persis. Sepertinya aku harus menemuinya. Melihat bagaimana rupa Zian. Jika dia masih hidup sekarang. Halo? Ya. Baik. Oke. Nona Yun, wakil direktur grup Zhang. Zhang Zixin menelpon. Besok sore, dia akan menjemput Anda langsung di bandara. Wakil direktur Zhang Zixin? Di mana Zhang Zilei? Zhang Zixin bilang. Zhang Zilei sedang sibuk mempersiapkan kerjasama dengan grup Yun. Baiklah, kalaupun bertemu dengannya, aku juga tidak tahu harus berkata apa. Kira pikaskan saja saja. Zilei, kali ini aku benar-benar mengakui kesalahanku. Maafkan aku ya. Dasar tidak tahu kapok, kita lihat saja trik apalagi yang akan kau mainkan. Kamu tahu salahmu? Lalu, apa kamu tahu? Kamu hampir membunuhku? Perlu cut. Zilei, kali ini aku benar-benar sadar kesalahanku. Tolong maafkan aku ya. Salah? Salah di mana? Kesalahanku adalah meragukanmu. Asal kamu memaafkanku, malam ini aku akan lakukan apa saja untukmu. Sangka. Sekarang, pergilah bersihkan dirimu. Ya, sayang? Bahkan jika kamu bukan Zhang Zilei, kamu tetap akan tergoda oleh kecantikanku. Nomor telepon Tuan Ye pasti ada di ruang kerja. Benar, ada nomor Tuan Ye. Masih berharap aku menemanimu? Mimpi. Giaro. Ternyata kau datang demi nomor telepon Tuan Ye. Tapi kalian semua tidak akan pernah bisa membedakan siapa pemburu dan siapa mangsanya. Ketua, Nona Yun sudah tiba. Ayo kita sambut dia. Huixian. 10 tahun berlalu begitu cepat. Gadis kecil yang dulu, sekarang sudah menjadi Nona Yun, sang taipan bisnis. Aku mewakili kakek dan ayahku, menyampaikan salam untuk Anda. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Bagaimana kabar Anda? Baik. Ayo, silakan duduk.
Nona Sanjaya, silakan duduk. Di mana Zhiliai? Sudah 10 tahun tidak bertemu. Aku jadi sedikit merindukannya. Huisian, Zion? Kamu Zion. Kamu presdir perusahaan ini. Baru keluar sekarang? Untuk menyambut Nona Yun, jadi presdir. Begini karamu, Nona Yun. Anda salah orang. Jia Zilei. Bukan Jian. Hui Jen mengenal aku. Tapi sekarang, aku belum bisa mengakuinya padamu. Nona Yun, kakakku sudah meninggal 10 tahun. Anda masih belum bisa melupakannya? Maaf ya, Zhilei. Aku hanya terlalu merindukannya. Kalau dia benar-benar Zhang Zian, semuanya jadi masuk akal. Zhiliai, 10 tahun tak bertemu. Apa kabarmu? Di telapak tangan kananku ada bekas luka. Luka saat menyelamatkan Huisian dulu. Bekasnya masih ada. Kalau dilihat, aku akan ketahuan. Ini Zhang Qixing. Dan istrinya, Lu Chensui. Dan itu makam Zhang Zian. Oke, terima kasih. Brengsek. Beraninya dia menipu kita selama 10 tahun. 10 tahun. Apa yang kamu lakukan? Nona Yun mau berjabat tangan denganmu. Kenapa kamu sombong sekali? Memalukan. Pergi sana. Kenapa Zhilei jadi begini? Penchkut sekali. Mungkin karena tidak ada lagi Zian yang melindunginya. Makanya dia begitu. Tidak apa-apa, sudah 10 tahun. Mungkin Zhilei sedikit gugup. Hanya Zhilei yang tahu. Kalau aku dan Zian saling mencintai. Mungkin, dia tidak mau aku melihatnya. Dan teringat pada Zian, lalu bersedih. Huixian, ayo, duduklah. Kenapa Zhilei selalu memberiku perasaan seperti Zian? Mungkin selama 10 tahun ini, aku terlalu merindukan Zian. Nona Yun, kerjasama dengan grup Yun kali ini sepenuhnya jadi tanggung jawabku. Seingatku, selama ini Zhilei yang berkomunikasi dengan Tuan Ye. Mungkin Tuan Ye merasa Zhang Zhiliai tidak cukup mampu untuk menjadi mitranya. Sekarang Zhang Zixin yang akan bekerja sama dengan Tuan Ye. Nona Yun, Tuan Ye pernah bilang, di grup Zhang, dia hanya percaya pada Zhang Zhilei. Oh, permisi sebentar. Halo, ayah. Zhang Jian. Belum mati. Apa? Dia benar-benar Zhang Zian? Dia tiba-tiba begitu yakin, aku adalah Zhang Zilei. Jangan-jangan, Zhang Qiwan menemukan sesuatu? Bajingan. Berani kau menipuku? Kau bicara omong kosong, apa katamu? Aku omong kosong, ayahku baru saja membongkar. Makam Zhang Zian. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Jangan-jangan, dia benar-benar Zian? Sialan kau, Zhang Qiwan. Beraninya dia membongkar makam palsu yang kubuat. Zixin. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek. Dia sama sekali. Bukan Zhang Zilei. Dia adalah Zhang Zian. Zhang Zian tidak pernah mati. Kita semua ditipu olehnya. Apa yang kau katakan? Benarkah? Benarkah itu kau? Pantas saja kontraknya palsu. Bahkan sidik jari dan tulisannya tidak cocok. Bahkan DNA-nya juga tidak cocok. Un tout nyayaku kukep serdik. Dia membongkar makam Zhang Zian. Kalau tidak, kita benar-benar sudah tertipu olehmu. Zhang Zian. 10 tahun, kau bersembunyi dengan sangat baik. Menyamar sebagai Zhang Zilei. Kau mau merebut harta keluarga Zhang. Ya? Kau benar-benar Zian? Lalu Zilei? Dai mana Zhilei? Zhang Zixin, aku sangat kagum padamu. Imajinasi liarmu luar biasa. Dan kau, berkali-kali, membantu orang luar untuk melawan suamimu sendiri. Sepertinya kau memang belum kapok, ya? Itu dia. Benar-benar dia. Kak, aku curiga. Dialah yang membunuh Zhang Zilei demi merebut harta keluarga Zhang. Kalau tidak, kenapa begitu Zilei hilang dia langsung muncul? Di dunia ini mana ada kebetulan seperti itu? Jiaro benar. Kalau tidak,
Kenapa dia berusaha keras untuk merebut saham? Kurang ajar, Kau tega membunuh adik kandungmu sendiri. Pengawal. Laksanakan hukum keluarga. Berhenti. Nona Yun. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada hubungannya. Kalau dia benar-benar Zhang Zian, berarti dia milikku. Lachs anerkannt. Kakek, paman membongkar makam kakakku. Apa kakek diam saja? Tanpa bukti, kalian langsung menuduh aku bukan Zhang Zhilei. Kalau begitu, kenapa makam Zhang Jian kosong? Dan bagaimana kau membuktikan? Dirimu adalah Zhilei? Hanya karena makam kosong bisa membuktikan aku bukan Zhang Zhilei. Kakek, anak kesel pun tahu. Semua harus ada logikanya, harus ada buktinya. Makamnya sudah dibongkar dan kosong. Tidak ada abunya sama sekali. Kau masih mau mengelak? Beijing Gan, gara-gara kau aku di penjara. Kehajar kau. Dulu saat kau belum ketahuan, kau memikulku. Sekarang kau sudah ketahuan, masih berani memukulku? Kenapa tidak? Aku mau memukulmu. Memangnya harus pilih hari baik? Zhang Ziyan. Ku habisi kau lebih dulu. Cixin, kau. Kau tidak apa-apa? Kakek. Lihatlah, Penipu ini. berani-beraninya melawan dan memukulku. Aku tidak peduli kau Zhilei atau Zian. Kau berani memukul Cixin. Itu tidak bisa dibiarkan. Kakek, aku tahu kakek pilih kasih. Tapi aku tidak menyangka, kakek bisa pilih kasih. Sampai separah ini, rumah ini dibeli oleh ayah dan ibuku. Grup Shang didirikan oleh ayah dan ibuku. Bahkan jika aku benar-benar Shang Xian, aku tetap berhak berdiri di sini. Apalagi, aku bukan kakakku. Kenapa? Hanya karena mereka bilang aku Shang Xian, lalu aku adalah dia? Lia il n'y a pas. Sekarang kau masih bisa bilang apa? Lalu ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa Shang Qiwan membongkar makam kakakku dan menggunakan nisan kakakku untuk melampiaskan amarah. Begitu? Hanya dengan sebuah makam kosong, kalian berani menentukan identitasku? Atau jangan-jangan kalian sudah memastikan kalau Zhang Zhilei sudah mati? Atau mungkin kalian sendiri yang membunuhnya? Kami mana tahu soal itu. Jangan coba-coba mencari alasan, mengalihkan pembicaraan. Mulutmu keras sekali. Ya, Kukap. Ada tamu di sini. Nona Yun. Maaf membuat Anda melihat ini. Semoga ini tidak memengaruhi kerja sama keluarga kita. Kakek Zhang, hari sudah malam, saya permisi dulu. Nona Yun. biar saya antar. Kakek Zhang. Kalau saya tidak salah ingat, presidir grup Zhang saat ini adalah Zhang Zhilei. Saya rasa lebih pantas jika Tuan Zhang Zhilei yang mengantar saya. Sekalian lebih mudah bagi kami untuk membahas proyek investasi selanjutnya. APA? Suaranya terdengar tidak asing. Perasaanku tidak mungkin salah. TAPI. Kenapa dia tidak mau mengakuiku? Orang itu tidak akan lama menjabat sebagai presidir. L'Agipula, c'est 40 AQ. Yang berhubungan dengan Tuan Ye. Jadi menurutku, Anda lebih baik berdiskusi denganku saja. Huixian. Zixin benar. Kelak, dialah yang akan mewarisi Bisnis keluarga Zhang. Dia akan menjadi pemimpin keluarga Zhang. Mungkinkah Zian punya alasan tersembunyi? Dulu berita melaporkan, Zhilei bunuh diri dengan melompat dari tebing. Apa semua itu benar? Zian kembali untuk balas dendam. Meskipun aku sangat ingin mengakuimu, tapi aku belum mendapatkan saham itu. Aku belum membalaskan dendam Zhilei dan orang tua kita. Jadi, belum saatnya. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, biar Tuan Zixin yang mengantarku. Siapapun yang merusak urusan keluarga Zhang, siapapun dia, tidak akan kumaafkan. Setelah Zixin dan Huixian menikah, satu-satunya pewaris keluarga Zhang hanyalah Zixin. Hanya dia? Dengan Yun Huixian? Tadi malam, Cixin dan Tuan Y sudah membuat kesepakatan. Sudah sekian lama, tidak ada hasil sama sekali. Kamu masih berani bicara begitu? Kalau bukan, untuk merebut kembali saham itu, aku malas berurusan dengannya. Tunggu sampai besok Zixin dan Tuan Y Minant Atanggani Peryanyan. Kau serahkan saja posisi presidir itu. Zhang Jian o bukan. Zhang Zhilei. Kau tamat riwayatmu. Sayang sekali, setelah besok, aku akan membuat kesayanganmu, Zhang Zixin dan Zhang Jiwen, mati tanpa sisa.
Presdir, anak buah kita sudah pergi. Que Makam Zhang Zion. Isinya memang benar-benar kosong. Kau yakin? Mungkinkah Zhang Qiwan memindahkan Abu Zian lebih dulu? Aku sudah menyuruh orang memeriksa CCTV. Set Zhang Qiwan menggali makam itu. Di dalamnya memang tidak ada apa-apa. Dan data CCTV sudah diperiksa. Tidak ada jejak rekayasa sama sekali. Presdir, sebaiknya istirahat lebih awal. Besok pagi Anda harus menghadiri rapat investor. Zhang's Hailiai. APA benar dia bunuh diri? Setelah penandatanganan besok, aku harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Jika kau benar-benar Zian, aku tidak akan membiarkan dia pergi lagi. Bagaimana pertemuanmu dengan Nona Yun? Kerja sama besok tidak ada masalah, kan? Kekek, tenang saja. Nona Yun sudah berjanji padaku, asalkan aku berhasil. C'est pas qu'à Dongon Tuan Y. Grup Yunshi mereka akan berinvestasi pada kita. Aku sudah bicara dengan Tuan Ye. Kakek, lihatlah. Bagus, bagus. Zhang Zilai itu sudah begitu lama bernegosiasi dengan Tuan Ye, tapi tidak berhasil mendapatkan kontrak. Zhisin memang lebih hebat. Ayah, dia itu bukan Zhang Zilei. Dia itu Zhang Zian, yang tewas dalam kecelakaan 10 tahun lalu. Dia kembali hari ini, pasti karena kejadian dulu. Benar, Kak. Begitu ada kesempatan, dia pasti akan membunuh kita. Kita harus menyingkirkannya secepatnya. Ayah, tunggu apa lagi? Dia kembali untuk balas dendam. Apa ayah mau melihat putra dan cucu kesayangan ayah semuanya masuk penjara? Kekek. Ayah. Kukap, aku punya keputusan sendiri. Dia mengaku sebagai Zhang Zilei, dan hasil tes DNA-nya cocok. Siapa yang bisa membantahnya? Kau hanya menggali sebuah makam kosong. Itu tidak membuktikan apa-apa. Tanpa bukti yang kuat, itu hanya akan jadi bahan tertawaan. Tapi kalau dia kembali, untuk APA lagi selain balas dendam? Itu semua tidak penting. Soal kejadian dulu, dia tidak akan bisa menemukan bukti. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Sebaliknya, kita juga tidak bisa membuktikan identitas aslinya. Ini justru menguntungkan kita. Besok, Zhisin akan menandatangani kontrak dengan Tuan Ye, mendapat investasi dari keluarga Yun, dan memenangkan taruhan melawan Zhang Xian. Bahkan jika dia tidak mau mengakui identitasnya sebagai Zhang Zilei, dia tetap harus menyerahkan semua saham milik Zhang Zilei. Saat itu, aku juga akan menyerahkan sahamku kepada Jihin. Mau dia asli atau palsu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Anda tenang saja. Serahkan padaku. Semua pasti beres. Bagus. Meskipun semua sudah direncanakan, tapi aku yakin dia tidak akan menyerah begitu saja. Untuk berjaga-jaga. Kau cari sidik jari milik Zhang Zilei yang dulu, bandingkan dengan sidik jarinya sekarang. Kalau tidak cocok, kita bisa menuduhnya sebagai penyebab kematian Zhang Zilei. Baik, aku tidak akan membiarkannya lolos. Besok, di depan semua orang terpandang di Yuzhou, aku sendiri yang akan membongkar identitasnya. Grup Zhang hanya bisa menjadi milik kita. Hailiai. Sebentar lagi kakak akan membalaskan dendammu. Besok kita bisa bertemu. Zhang Qiwen, Zhang Zhixin, Zhang Shen, bersiaplah menyambut hari kiamat kalian. Halo, petugas polisi? Tuan Zhang, kali ini, saya ucapkan selamat. Dengan investasi dari grup Yunshi, grup Zhang milik Anda bisa semakin maju. Tuan Zhang, jika nanti sudah sukses, jangan lupakan kami. Zhisin baru saja bergabung dengan grup Zhang, tapi sudah berhasil mendapatkan kerjasama dengan Tuan Ye. Semuanya di masa depan.
Tolong bimbing Zixin. Ku dengar kali ini banyak tokoh besar yang ingin mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Tuan Ye. Tuan Zhang benar-benar hebat di usia muda. Pahlawan memang lahir dari kaum muda. Proyek yang dinegosiasikan, Sekian lama oleh Zhang Zhilei. ternyata bisa didapatkan dengan mudah oleh Tuan Zhang. Calon pemimpin keluarga Zhang di masa depan. Sudah pasti Tuan Zhang. À dire ainsi qu'Alliant, sebentar la Jituan Y. Akan datang untuk menandatangani kontrak denganku. Nanti, akan kuperkenalkan beliau kepada kalian semua. Ayah, orang itu datang. Di mana Jaro? Kenapa dia belum sampai? Belum, tapi sepertinya sebentar lagi. Kakek, kalau Nona Yun sampai tahu, di keluarga Zhang kita ada seorang presdir yang memalukan. C'est Pertignac, Gan, Mambric et Zamburuk. Acara sepenting ini bisa-bisanya terlambat. Pergi dari sini. Jangan sampai orang luar bilang keluarga Zhang tidak punya sopan santun dan memalukan keluarga.